ini milik milik kami berdua dulu katanya. Bayangkan aja sedang mojok di dekat gorong-gorong katanya. Astaga. Iya, ya nggak pernah loh bang. Biasanya saya nggak pernah loh live sampai berapa jam kayak gini. Ya Baru udah ini lama saya loh. ternyata asik juga ya kita ngobrol di sini. Ibaratnya gimana ya? Kita sharing-sharing betul tuh cari yang spek bidadari. Karena gini, memang Rasulullah juga kan menganjurkan kita itu mencari istri itu yang bagus. Iya. Ibaratnya gimana ya, karena kita kan sedang membangun generasi gitu loh, bibit dan bobotnya, Iya. terutama yang utama sih faham agama. Bener banget. Carilah istri yang faham agama, karena insya Allah kalau perempuan itu faham dengan agamanya, insya Allah dia akan tahu ibaratnya tugas yang tanggung jawab dia sebagai seorang istri. Iya. Karena istri itu memang dia bersuami, tapi ada tapinya gitu loh. Suami itu diwajibkan satu, mencintai satu. Yang pertama mencintai Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga orang tuanya, yang keempat baru istrinya. Istri itu cinta keempat suami. Ingat kalian laki-laki, jangan kalian menomorsatukan istri, durhaka nanti kalian. Dengar tuh yang laki-laki. Yang perlu kalian cintai yang pertama kali itu Allah SWT, kemudian Rasulullah, kemudian orang tua kalian, yang keempat baru nanti kemudiannya istri kalian, yang kelima anak-anak kalian. Karena sekarang nih banyak ya itu tadi, suami-suami durhaka sama orang tuanya karena istrinya. Sampai mau ngasih uang ke orang tuanya itu dia sampai berbohong, sampai bilang gini, mak jangan bilang-bilang istriku ya mak kalau aku kasih uang. Astagfirullahaladzim. Hei kalian laki-laki, kalian mau memberi uang berapapun kepada orang tua kalian gak perlu izin istri, gak apa-apa, gak dosa. Yang berdosa istri kalau mau memberi ke orang tuanya tidak izin suami, baru istri dosa. Kalau misalnya suami gitu ya, misalnya suami mau ngasih orang tuanya nggak izin istrinya juga nggak masalah gitu. Iya. Tapi kalau istri mau ngasih ke orang tuanya nggak izin suaminya, berdosa. Tapi sebaik-baiknya suami ya yang memudahkan istrinya untuk berbakti sama orang tuanya gitu. Jangan mentang-mentang istri harus ini sama suami, tidak memberi, tidak apa-apa ke orang tuanya, terus suaminya mempersulit pengabdian istrinya, pembaktian istrinya pada orang tuanya juga nggak boleh kayak gitu. Waalaikumsalam. Kok nggak ada sih di sini? Tuh apa? Apanya? Di komenanku malah nggak ada. Apanya? Enggak, masih mau kowe munggah ora anak enggah kowe. Aduh kayaknya kita udah ngantuk deh, udah malam deh, kita jam 9. Ya, udah jam 10. Ngebahas apa? Anu Mas Opi. Ngebahas tentang berbaktinya seorang istri dan seorang suami. Suami kan harus berbakti pada orang tuanya kan. Istri harus berbakti sama suaminya. Dan gini. Dan sebenarnya istri itu berucap kasar aja kepada suami itu udah dosa. Iya. Dosa besar itu. Suatu contoh, misalnya kita berantem, kan biasa ya. Kita kalau udah berantem itu namanya manusia berantem, terkadang kan khilaf gitu, sampai keluar kata-kata ke suami kasar, nauzubillah min dzalik, itu sudah dosa. Apalagi kita membentak suami, apalagi kita, pokoknya kita ini perempuan, sebenarnya perempuan itu mudah loh kalau mau mencari jalan surga itu. Mau seburuk apapun laki-laki kita, suami kita, tetap harus kita hormati. Tidak boleh kita ibaratnya kalau dia berbuat zalim dengan kita terus kita
balas suami kita selingkuh, nauzubillah. Tidak begitu hukumnya dalam Islam. Iya. Bang Arbani, datang lagi dia. Iya. Tapi terkadang perempuan kan ada yang ngerasa gini, kok harus perempuan sih yang disalahin, harus perempuan sih yang selalu ngalah. Iya. Karena jalan surgamu di situ gitu loh. Bener. Karena mencari sesuatu yang enak itu nggak ada yang enak. Kita harus susah dulu. Iya. Gitu loh. Makanya dulu ya, almarhum bapakku itu sama ibuku itu, walaupun ibuku tuh walaupun gimana pun gitu ya, ibuku kan orangnya agak keras gitu ya. Tapi almarhum abahku tuh memang sosok laki-laki yang luar biasa, sabarnya. Dia tuh sabar sekali sama ibuku tuh. Kalau ibuku marah-marah gitu, ngomel-ngomel gitu ya, dipeluk sama abahku tuh. Masih ingat aku dari belakang dipeluk. Nanti kamu hilang loh, Mi, cantikmu, Mi. Nanti kalau hilang cantikmu gimana? Jadi abahku itu kayak malah seingat aku tuh yang ngalah terus tuh abahku, tau gak? Dan aku terkadang tuh mikir gitu, ada nggak ya laki-laki tuh kayak abahku gitu, sesabar abahku gitu. Luar biasa memang abahku tuh. Tapi ya itu tadi, umiku kan ya orang juga ibaratnya paham agama lah, Bang. Orang itu kalau paham agama tetap punya attitude yang luar biasa lah, ibaratnya dia tahu dosanya. Beda sama yang ini. Yang penting, yang jelas tuh nggak boleh loh di dalam agama juga, kalau suami kita berbicara, jangan berbicara lebih keras kepada suami, apalagi membentak. Itu udah dosa, nggak akan mencium bau surga itu. Dan jangan sekali-kali dengan suami itu kamu, jangan membiasakan seperti itu. Kita perempuan ini adalah cermin buat anak-anak kita, cermin karena di dalam keluarga itu, Bang, anak itu yang meniru orang tua itu laki-laki itu hanya fisik, tapi untuk otaknya, untuk pemikirannya, untuk kecerdasannya, dia lebih dominan ke ibunya. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah, carilah istri yang bagus akhlaknya, yang bibit bobotnya, maksudnya kayak gitu. Karena semua anak itu, coba abang lihat, kalau ada orang menikah, istrinya itu agak-agak kurang gitu, misalnya dia kayak punya keterbelakangan mental atau apa atau gimana gitu, maaf gitu, pasti anaknya ada yang gitu. Tapi kalau dari ayahnya itu biasanya enggak, karena genetiknya itu kayak gitu. Makanya kalau bisa tuh ya enggak semua sih, cuman kan ya kalau bisa kita mencari keturunan itu ya keturunan yang baik, yang solih dan solihah. Solih dan solihah itu bukan berarti dia paham agama terus gini-gini, enggak juga. Kesolihan seseorang dan kesolehan seorang wanita itu dari hatinya, dari diri sendiri, bukan karena orang tuanya, bukan karena suaminya, bukan karena saudaranya. Solehah itu dari dirimu sendiri, dari hati kita sendiri. Wih, ceramah jadinya aku loh. Enggak lah, aku jadi banyak ilmu yang aku dapat dari kakak kan. Tausiah jadinya. Makanya apalagi seorang anak laki-laki, tahu nggak, abang itu jangankan abang menyakiti hati orang tua ya, abang membuat sedih itu aja udah dosa besar itu. Udah dosa besar sama orang tua abang. Jangankan abang nyakitin, bikin dia itu sedih memikirkan abang, terus dia sedih, itu aja abang udah dosa. Anak laki-laki, karena anak laki-laki itu milik orang tuanya seumur hidup.
mau gaji abang itu 3 juta, mau gaji abang 1 juta, abang itu tetap wajib harus menafkahi orang tua abang, terutama ibu, apalagi kalau ibunya udah janda. Seumur hidup itu Anda milik ibu Anda. Jadi makanya cinta ibu itu nomor 3, cinta istri nomor 4. Kalau ada istri yang menguasai suami, berarti suaminya itu yang nggak tahu hukum. Iya. Kita ibaratnya jangan takut istri. Jangan takut istri, maksudnya jangan takut untuk gini. Justru laki-laki itu pimpinlah istrimu, gitu loh. Pimpinlah istrimu dengan benar, dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara dirimu, buatlah dirimu baik, gitu loh. Agar dicontoh istrimu. Jangan pula kau suruh istrimu sholat, kau sendiri tidak sholat. Nah, jangan pula kau suruh istrimu itu taat, sedangkan kau sendiri sama Tuhanmu tidak taat, gitu kan. Kan seperti itu. Karena di dalam hukum agama, dalam ikatan rumah tangga itu, suami itu kan imam, istri itu makmum, gitu loh. Ada juga suami istri, suaminya ini cuman buruh pabrik, yang gajinya cuma 4 juta. Nah, istrinya itu dosen. Istrinya itu kan sama, itu ibaratnya dia teman saya, bestie saya dia. Jadi dia nikah kan baru 8 bulan ini. Nah, terus suaminya ini kemarin kecelakaan. Sudah ada 2 bulan ini nggak kerja. Jadi terus orang tua dari suaminya ini itu sakit itu loh bang, apa namanya, tensi gitu, terus stroke separuh apa gimana sih, dia masih bisa gerak tangannya tapi kakinya nggak bisa, jadi dia di kursi roda. Jadi dia itu sekarang ngerawat suaminya, ngerawat istrinya, dan itu dia setiap hari menangis, marah gini, agak kasar gitu kan. Ya saya juga memaklumi ya, dia pasti capek, dia pulang kerja harus ngurus suaminya kan nggak bisa apa-apa, di kursi roda juga, belum ngurus mertuanya gitu kan. Jadi aku bilang kan kayak gini, itu Allah itu sedang perhatian sekali sama kamu harus bersyukur, saya bilang. Kamu harus bersyukur, itu tandanya Allah sayang sekali sama kamu, Allah sedang perhatian sama kamu. Saya nangis loh kalau membicarakan dia aja saya nangis, kan saya kasihan juga ya. Jadi saya sebagai teman kamu, saya cuma minta kamu sabar, yang ikhlas ya temanku, saya gituin. Kamu yang ikhlas, insya Allah kamu akan dapat pahala yang luar biasa. Di balik ini, kalau kamu bisa melewatinya, kamu bisa sabar merawat suami kamu ikhlas merawat mertua kamu, insya Allah, bilang kan, insya Allah pasti pahalanya akan sangat besar gitu, akan kamu dapatkan. Mungkin sekarang tidak, mungkin besok tidak, mungkin bulan depan tidak, mungkin tahun ini tidak, tapi kita nggak tahu rencana Allah. Allah itu membikin kehidupan kamu kayak gini, keluarga kamu kayak gini, ini ada maksudnya gitu. Jadi segala sesuatu itu nggak ada yang kebetulan. Saya tuh sampai sedih dulu saya kalau ke rumah dia itu. Kalau ke rumah dia itu sampai saya bantu nyuci piring apa, saya sedih jadinya, saya nangis. Jadi saya ngebayangin gitu, ya Allah gitu, dia suaminya itu kalau saya ke situ kan sering saya bawain buah pakai gitu, bang yang sabar ya bang, saya bilang. Abang jangan pernah merasa kecil hati atau gini, sabar, tetap berusaha, terus terapi. Jadi sekarang dia sedang terapi kayak gitu. Tapi kadang kalau udah curhat sama saya, istrinya aku nangis, ya gimana kayak gini, aku harus kayak mana kayak gitu kan. Waalaikumsalam. Jadi aku aja jadi melo, jadi sedih, tahu nggak aku. Kok aku jadi yang sedih sih? Iya kan, kakak merasakan apa yang dia rasakan kan. Karena gimana ya, bayangkan
baru 8 bulan loh dia nikah tuh bang, langsung Iya. suaminya kena kecelakaan kerja pabrik kan, dia Iya. kerja di kayak pabrik industri itu. Terus istrinya kan dosen, dia pun baru di sini juga, dia kerja di sini juga baru dia. Ya Allah, dia tuh jadi nangis, aku harus gimana, aku rasanya udah pengen minggat aja, aku pengen ini aja. Katanya kamu nggak boleh kayak gitu, Allah itu memberi ujian kepada kita itu yang kita mampu. Iya. Itu pasti kita mampu dan kita bisa. Allah itu nggak akan menguji hambanya itu di luar batas kemampuan. Nggak akan bilang berarti kamu mampu. Jadi saya tuh tiap hari loh saya datang tengok itu, kadang saya bantuin nyuci piring, nyapu di rumahnya dia itu. Saya kasihan, katanya dia aku mau mengurus mertuaku dulu katanya. Ya udahlah, mertuamu diurus dulu, sampai aku tuh bantuin bikinin bubur suaminya, apakah dia suamiku aja aku kayak gini, mas ya mas, apa namanya, makan dulu mas, ini tadi saya, makanya saya kemarin kan masak agak banyak yang saya posting itu, saya kasih ke dia separuh. Saya sering masak saya kasihkan ke dia, makanya dia tuh kalau apa-apa aja dia tuh sama saya dulunya, kata suaminya gini, Mbak Nabila, mudah-mudahan Mbak Nabila nanti dapat suami yang baik, yang gini-gini, pokoknya Masya Allah katanya, amin mas, doain ya sebenarnya. Iya, saya bikinin teh kalau ke situ, saya bikin teh kalau tuh, karena kan pulang kerja gitu saya kadang mampir ke tempat dia. Iya. Mampir ke tempat dia, bantuin dia ngurus itu. Ngurusin suaminya. Ya udahlah, saya cuci piring ya. Gak apa-apa kamu nyuci piring, gak apa-apa, ya udah saya nyuci piring, ngemas sama dia, nyapu apa kayak gitu, pokoknya yang berantakan itulah. Ya udahlah, nggak usah itu, dia nggak balik mungkin, tutup aja pintunya, nanti ada orang masuk pula. Iya, makanya saya tuh gimana ya, makanya kita tuh nggak tahu teman-teman apa yang akan terjadi pada diri kita nanti. Jangankan nanti, berapa detik kemudian aja kita nggak tahu. Iya. Vio ki nganu to mas, urung bali ki ketawan gitu, ora bali-bali piye. Jal, Davio, kucing saya loh bang, dari siang tadi nggak pulang-pulang ini. Sampai kakaknya nyari ya, pintunya dibuka. Tutup aja pintunya itu, Via. Jangan pula kita buka pintu ruang tamu itu sepanjang malam. Nanti Pak Security bilang punya, kenapa nggak ditutup pintunya gitu. Di sini tuh security-nya tuh enak, jadi kalau jam 11 malam tuh mereka tang bawa pintu, apa, ngontrol pintu-pintu, jendela, air tuh dikontrol bang. Jalan sekeliling ya kak. Iya, satu rumah ini satu bulannya 150. 150, tapi kan ini berapa rumah? Untuk enggak bang, saya nge-gymnya pagi. Aku nggak pernah kok bang nge-gym malam. Kalau nge-gym malam tuh aku males mandinya. Aku kalau mandi malam-malam pasti besoknya paginya kerokan. Besok paginya lah mandi. Hah? Besok paginya mandi kak. Astagfirullahaladzim, makanya aku nggak pernah nge-gym malam atau sore. Makanya aku lebih ke pagi, karena kalau pagi kan aku pagi terus udah gitu pulang nge-gym, mandi, habis mandi kerja kan enak, nanti pulang kerja mandi udah istirahat gitu. Ya kan kakak, ya kan kakak kata kakak tadi kalau sudah nge-gym kan kakak ngajar. Iya, tapi kan mandi dulu. Ya. Mandi dulu, setelah mandi baru pergi ngajar. Nggak mungkin saya nge-gym itu 3 lapis baju basah semua, basah kuyup, udah kayak, tahu nggak abang pisang yang dieram dalam karung, itulah saya. Iya. Bayangkan aja. 3 lapis baju. Iya, 3 lapis itu saya kalau pakai kayak tadi itu saya satu itu masih pakai gamis di dalam, pakai lagi outer yang gede, yang jilbab langsung baju jubah. Iya.
dalamnya masih pakai celana panjang lagi, legging. Di dalam legging tuh masih pakai short lagi. 4 jadinya. 5 sama yang kecil di dalam. Saya itu bang, setiap nyuci 2 hari sekali. Itu mesin cuci yang 10 kilo itu, itu penuh itu. Bayangkan himar ini, gamis 1, outer 1, hijab 1, 3. Itu pagi. Nah siang kerja 3 lapis juga 6. Kalau 2 hari udah berapa? Udah setumpuk itu, belum yang lain-lain. Belum via. Tuh mataku udah mulai redup-redup. Enggak bang, enggak berat kok. Saya kan semampunya bang. Saya enggak main yang berat-berat. Karena apa? Toh saya enggak mau jadi binaragawan. Saya cuman pengen sehat dan cantik aja. Iya. Ya kan? Saya cuman pengen cantik dan sehat gitu loh. Karena apa? Kalau kita rajin olahraga itu awet muda. Iya, untuk efek di masa tua itu. Investasi, iya. Kenapa nongol-nongol sih ini anuku? Apa namanya, tai lalat. Bikin ini aja, bikin keder orang aja. Kencang no nge-gym malam. Enggak, aku nggak pernah nge-gym malam. Weh, gambreh yo. Iki anak wong piro sing nonton? Ini bergadang, kita ini acek-aceknya mojok gitu ya, kita berdua di sini. Terus aku yang on kamera, dirimu enggak, seolah-olah dirimu masih. minum dulu Besti. Iya. Iya, kakak dari tadi belum minum loh. Iya. Apa Via? Nggak ada tuh. 2 mungkin. Nggak ada. Saya nggak minum dari tadi. Ya udah 3 jam. Hah? Belum. Tarik aja dua-duanya, nggak apa-apa kali. Dia juga nggak tidur. Saya nungguin kucing, nungguin Davio nggak balik-balik. Di mana kucing saya tuh? Diambil sama tetangga mungkin nggak? Dia itu udah pita-pita semua badannya, kelahi hari-hari. Ya Allah, kemarin itu bang ceritanya gini. Pagi kan saya mau berangkat nge-gym, udah jam 7:30, saya udah telat lagi, saya ditunggu member lagi. Udah pakai sepatu bang, saya tuh tinggal berangkat. Ternyata dia pulang bang, lewat jendela dia pulang, datang langsung naik ke atas spring bed. Itu Ria itu habis kecemplung got. Astaga. Lumpur basah kuyup. Saya posting tapi di Instagram, ya Allah, semua itu pada komen gini, nggak apa-apa Mimi, jangan marah ya, kan Davio anak laki-laki. Itu saya ngomel, saya sambil nangis, ya Allah Davio, Mimi kurang apa sih Davio? Terus ini Mimi mau berangkat, mau ngajar, mau nge-gym, terus kamu kayak gini, nggak dimandiin, nanti satu rumah ini lumpur semua. Kamu dimandiin gimana nih waktunya? Jadi saya mandiin itu dia meraung-raung, tahu nggak, di dalam kamar mandi, tak kunci dari dalam. Suaranya itu kayak jadi berontak kayak penganiayaan. Saya gerujuk, saya sikat pakai sikat yang untuk nyikat badannya itu. Ya Allah, itu udah saya kayak udahlah Davio, terserah kamu lah, udahlah, capek saya bilang, saya udah capek lah, saya duduk aja bang. Saya duduk, akhirnya ditelepon kan sama member saya, Kak saya sudah di sini. Saya duduk bang, saya duduk, air mata saya kan jatuh gitu, saya nangis gitu, sedih saya tuh. Kenapa sih Davio kamu kayak gitu, tak gitu? Mimi ini kurang apa sih ngerawat kamu? Mimi ini kurang apa sih sebenarnya sama kamu? Cobalah Davio, jangan bikin Mimi susah gitu kan. Tahu nggak,
dia langsung naik ke punggung saya, digini-giniin saya, diciumnya saya, diciumnya saya. Saya langsung peluk dia, saya tangis kayak saya nangisin anak saya itu. Ya Allah nak, kamu jangan gitu ya nak, maafin Mimi ya, tadi udah ngomel-ngomel semuanya. Mimi tadi sudah gerujuk kamu, saya gerujukin dia mandi, gimana mau gak digerujukin lumpur-lumpur gitu. Kayak gebyur gini. Gitu. Dia, ya Allah, nangis saya. Udah gitu saya berangkat kan. Pas saya balik itu dia masih di rumah, dia nggak kabur. Biasanya dia kabur kan. Dia nggak kabur, masih di rumah. Ternyata tahu nggak bang, abis maghrib saya pegang tuh dia, badannya panas bang. Rupanya habis saya gebyur itu. Langsung sorenya itu jam 5 sore langsung saya bawa ke dokter hewan. Rupanya dia demam, dia flu, demam. Akhirnya berapa coba, 270.000 ke dokter hewan, langsung dia sehat, sembuh. Baru sembuh itu kayak gitu lagi tuh, tengok dari siang nggak balik tuh. Gimana coba? Itu dia disuntik ya? Iya, dia disuntik kayak vitamin gitu. Daya tahan tubuh gitu loh, dia kayak disuntik daya tahan tubuh. 270 cuman tak disuntik jus, dikasih tetes nggak tahu apa. Berapa dah 270 aja. Pakai aja 212. Itu hewan bang, bukan manusia, hewan segitu. Makanya astagfirullahaladzim, Dapio, padahal baru 2 hari loh dia sehat. Sekarang udah kayak gitu, bayangin. Gak balik dari siang loh. Dari saya pulang nge-gym tadi, sebelum saya berangkat kerja jam 10, jam berapa tadi saya kasih makan, dia pergi. Sampai sekarang. Bentar dulu, saya panggil dulu dia. Siapa tahu dia ada bang. Saya panggil dulu dia. Biasanya ada dia. Dapio, ya Allah, tak ada pun. Abang belum balik loh dek. Pio, di rumah tetangga kali itu kak. nggak tahu. Pio, tetangga saya malah bingung nyariin siapa ya Kak Nabila. Gak ada yang kucing ya. Ini Via nggak ditutup lagi motornya tuh dia. Kok motormu nggak kamu tutup? Motor tutuplah, nanti kalau hujan tuh tayang tuh motor tuh. Abang tuh belum balik tuh, gimana tuh? Tuh dengar suara kucing tuh. Itu yang adiknya motor Via tuh nggak ditutup tuh di sana tuh. Gimana? NMAX tuh motor kakak tuh. Iya, ini motor ke saya. Ini bukan NMAX, ini PCX. Mirip soalnya. Motor sekarang bodinya aja yang beda. Apanya sama semua. Saya mau itu dulu, temenin saya ya. Ya. Ini nggak ada orang. Saya mau tutupin. Aneh kali. Nggak tahu dia. Panggil juga nggak dengar. Yo. Coba tengok di samping rumah. Kasihan kalau hujan.
saya tuh. Kita ngomong sama bidadari, guys. Kenapa? Kayak mana? Ini loh rumah saya. Di mana dia? Motornya udah ganti oli belum, Kak? Udah. Udah. Pio. Udahlah Kak, biarin dah. Namanya juga hewan dia. Ini juga minta cuci, motorku kotor kali. Oh. Udahlah Miko. Miko jangan boleh, jangan kasih keluar. Waktu itu kakak cuci mobil kan? Iya. Kapan tuh? Tempat Bude itu. Tuh. Taruh sana. Nggak ada parkiran di sini. Itu kan udah kayak mama saya itu. Orang depan itu. Iya. Yeah. Rumah saya ini dia lebih rendah dari jalan, tuh jalan. Iya. Yang saya cuci. Terus mobil kakak diparkirin di depan situ aja. Iya, itu di tempat Bude itu. Tuh. Tak carinya ke sini dia. Mana coba? Pio. 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 Balik nak. Takut saya ke kebun-kebun situ. Ini kan beda, yang ini perumahan kayak subsidi gitu, nah ini kayak perumahan BTN gitu. Nah kalau punya saya ini kan ini apa namanya sendiri gitu loh. Rumah pribadi, rumah orang sendiri itu kan beda kan yang mereka. Iya. Ini kan tipe 100. Panjang punya saya dari sana sampai sini. Itu kamar saya. Di sini. Kok blower ini nggak nyala sih? Mati ya? Iya. Ini kok blower saya nggak nyala? AC saya nyala padahal sebenarnya. Kok nggak nyala sih? Atau freonnya habis ya? Loh, itu nyala tuh dingin tuh, kok blowernya nggak nyala ya? Kenapa ya bang? Tapi kok blowernya yang di atas ini kok nggak nyala ya? Iya. Yang di situ. Iya, yang tadi kan. Tapi ini nyala dingin loh. Yang di luar tadi otomatis nyalanya kak? Atau pakai ada kontaknya? Nggak tahu. Tuh, ntar ya, kita tengok ya. Tuh, kok AC-nya nyala dingin, tapi kok ininya kok nggak nyala ya bang? Ininya? Iya ini. Tahu, iya. Mungkin ada kontaknya, mungkin nggak? Oh nyala kok bang. Otomatis dia rupanya bang. Iya tuh otomatis. Tadi kan nggak nyala dia tuh. Ya, benar otomatis tuh kak. Benar kan apa aku bilang? Iya. Otomatis tuh kak. Bener. Kaget aku. Astagfirullahaladzim. Otomatis tuh kak. Kalau tidak ada laki-laki. Ada kode lagi tuh. Aduh, udah tidur Sofia. Ya kapan-kapan ya kak kalau punya rezeki. Iya. Tuh tengok. Live saya tadi. Iya. Ya oke lah semuanya ya. Makasih banyak. Saya tak tidur sudah jam 10. Sudah jam setengah 11 malahan. Bang Adet makasih ya. Iya kak. Udah
ngobrol, kita udah sharing-sharing, udah banyak bercerita tentang ono ini gak jelas. Ya, sama-sama saya juga. Iya, makasih ya. Ya, Bang, assalamualaikum. waalaikumsalam. Udah selesai guys, udah selesai.